Siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Hadirin dan jamaah salat zuhur Masjid Al-Hidayah Bukit Cimanggu City rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari yang lumayan terik ya. Semoga di hari atau dalam kondisi cuaca yang terik seperti ini belum ada yang mikirin es campur ya. Di Ramadan yang ke 23 atau 24 ya? Iya. 23 atau 24 Pak? Wah ini 23 ya? Iya. Atau sudah ada yang 23, ada yang 24 ya? Ya, kita bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah seperti diumumkan tadi sampai nanti jam 1 insyaallah ya. Kita akan laksanakan kajian yang biasanya bersama saya di pekan pertama Sabtu malam Ahad ya, tapi kita ganti di hari ini spesial di bulan Ramadan, dan kajian kita juga tidak meneruskan kajian sebelumnya tapi masih berhubung dengan sirat nabawiyah, yaitu tentang al-i'tikaf ya, atau i'tikaf. Walaupun sudah lebih dari 20 hari yang ke-20 ya, tapi pembahasan i'tikaf ini perlu kita detailkan ulang ya, supaya kita tidak salah paham. Sebab Ustadz ngomongin i'tikaf, emang Ustadz i'tikaf? Jadi i'tikaf ini secara bahasa aja marhamullah itu bermakna atau diantara arti adalah al-maqsu fil masjidi lil ibadah fi waktin muayyan. Jadi i'tikaf adalah berdiam diri di masjid, gitu ya. Masjid. Ini masjid. Masjid itu sebuah lokasi yang dibatas. Ya, jadi ada pembatas, gitu ya. Jadi bukan lapangan itu nggak ada batasannya ya. Masjid dibatasi dan digunakan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Itu disebut dengan masjid. Al-maqsu fil masjidi, berdiam diri di masjid ya, lil ibadah, untuk ibadah, fi waktin ya, muayyan ya, untuk waktu tertentu. Jadi ada waktunya. Nah, nanti kemudian para ulama berbeda pendapat ya, yang dimaksud dengan waktu ini berapa lama ya? Apakah harus seharian atau 10 hari seperti Rasulullah, atau beberapa saat saja itu sudah disebut dengan i'tikaf ya. Nah, dari sekian banyak pendapat ulama tersebut menjelaskan bahwa i'tikaf itu al-maqsud fil masjid ya, untuk ibadah berapapun waktunya ya. Makanya dianjurkan sangat kalau kita masuk ke masjid itu diantaranya adalah kita niatkan i'tikaf, sehingga misalnya kita masuk jam 11 siang sementara azan zuhur berkumandang 11.52, ada 52 menit waktu kita untuk i'tikaf di masjid gitu ya, menunggu waktu sholat ya. Man tazara shalah, barang siapa yang menunggu waktu sholat maka dia pahalanya seperti orang sholat. Jadi ada pahalanya ya. Ini i'tikaf. Dan sangat mungkin juga setelah sholat kita nggak langsung pergi ya, mungkin berzikir, mungkin menyelesaikan target bacaan Quran kita yang mungkin 1 juz sehari. Nah, ini belum tercapai, kita targetkan setelah zuhur. Atau mungkin ada kajian-kajian seperti ini, kita nggak langsung pulang, nanti mungkin sampai jam 1 baru bubar, atau mungkin ada yang setengah 2 baru balik ya. Nah, selagi kita berada di masjid dengan niat ibadah tadi, maka insya Allah kita dihitung telah beribadah. Nah, ini i'tikaf. Jadi i'tikaf itu maknanya biasa diperluas seperti itu. Namun kalau kita lihat sejarah baginda Rasulullah SAW, dan ini banyak sekali hadis-hadisnya, yang terkenal itu ada 2. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dan hadis dari Abdullah bin Abbas, yang intinya kalau baginda Rasul memasuki 10 akhir Ramadan ya, beliau melaksanakan i'tikaf sampai itu beliau lakukan terus menerus setiap Ramadan sampai beliau wafat, kata Aisyah. Dan begitu beliau meninggal dunia maka para istri meneruskan kebiasaan tersebut. Nah, karena itu kalau kita bicara tentang hierarki tingkatan-tingkatan i'tikaf, itu yang paling afdol adalah 10 hari. Kalau kata orang Betawi itu ya kagak pulang-pulang
ya, begitu masuk tanggal 21 atau 10 terakhir Ramadan sampai nanti ya, takbiran jelang salat Idul Fitri dia tidak pulang. Ini iktikaf yang paling afdal dan ini yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada Ramadan terakhir ya, ketika beliau akan meninggal dunia di tahun ke-10 Hijriah, beliau beriktikaf 20 hari. Pernah ya, beliau beriktikaf pada awal-awal disyariatkan Ramadan ini ya, beriktikafnya pada pertengahan 10 pertengahan Ramadan, 11 sampai 20. Lalu kemudian dijadikan 10 akhir Ramadan. Nah, ini afdalnya jemaah ya. Nah, kalau kita lihat iktikaf Rasulullah SAW di bulan Ramadan, tidak semua Ramadan Nabi iktikaf. Tidak semua Ramadan Nabi iktikaf. Mengapa demikian? Sebab ada beberapa Ramadan di mana baginda Rasulullah SAW ya, tidak berada di masjid, tidak berada di Madinah. Ya. Umar bin Khattab itu meriwayatkan, ghazawna ma'a Rasulillah SAW. Kami berperang di masa baginda Rasulullah SAW ya, ghazwatain, ya, 2 perang. Kami berperang bersama baginda Rasulullah SAW fi Ramadan, dalam bulan Ramadan, ghazwatain, ada 2 perang, yaitu Yauma Badrin wa Yaumal Fath. Ya. Perang Badar dan Fathu Makkah. 2 peristiwa ini terjadi di bulan Ramadan dan memungkinkan sangat Nabi tidak sempat iktikaf. Misalnya dalam perang Badar. Perang Badar itu kan terjadi tanggal 17 Ramadan. Makanya kalau kita hari ini memperingati nuzulul Quran, itu sebenarnya lebih pas bukan peringatan turunnya Al-Quran, tapi peringatan perang Badar. Tanggal 17. Sebab turunnya Al-Quran pertama kali justru bukan tanggal 17, tanggal 21 bulan Ramadan. Demikian kata Safi Rahman Al-Mubarakfuri, Dr. Akram Abdi Al-Mari dan beberapa ulama lainnya gitu ya. Nah, kembali ke tema kita, Rasulullah pada tanggal 17 Ramadan itu beliau berada di medan peperangan Badar. 3 hari stay di Badar ya. Setelah itu beliau pulang dari Badar menuju ke Madinah. Badar Madinah itu sekitar 150 kilo. 150 kilo itu kalau ditempuh dengan perjalanan unta, pada waktu itu unta kendaraannya ya, itu dibutuhkan waktu bisa 4 hari, 3 hari 4 hari. Sebab kemampuan unta itu jalan sehari itu 40 kilo. Ya, ini pengalaman mereka waktu itu. Jadi paling jauh kemampuan unta berjalan itu sehari itu ya, karena dia juga butuh istirahat ya, sekitar 40 kilo. Jadi kalau 150 kilo bisa 4 hari baru nyampe ya. Jadi kalau tanggal 20 baru selesai perang, 4 hari baru nyampe ke Madinah, artinya hari yang ke-24 atau hari yang ke-25 baru Nabi tiba di Madinah dan tidak sempat iktikaf 10 akhir seperti diriwayatkan dalam riwayat. Demikian juga dengan Fathu Makkah jemaah. Nabi tiba di Mekah itu tanggal 19 Ramadan. Tanggal 19 Ramadan. Setelah itu Nabi ya, membebaskan Mekah ini, menghancurkan berhala dan seterusnya ya. Itu enggak sempat iktikaf, belum bisa. Masjid Al-Haramat itu belum bisa dijadikan tempat iktikaf. Apalagi setelah itu ada serangan dari beberapa kabilah yang kemudian terjadilah perang Hunain. Bulan Syawalnya itu perang. Jadi sangat mungkin ya, sulit bagi Rasulullah dan para sahabat iktikaf Ramadan tahun 8 Hijriah. Satu lagi, tahun ke-9 itu terjadi perang Tabuk. Nabi berangkat di bulan Rajab, pulang bulan Ramadan. Jadi kemungkinan besar beliau pulang ke mana? Ke Madinah itu di akhir-akhir Ramadan dan jadi ya nggak mungkin itikaf atau sulit itikaf. Kalau kita runut sejarah hidup Rasulullah SAW ya, beliau tidak itikaf itu ya, dia 2 Ramadan, 8 Ramadan dan 9 Ramadan. Nah, yang 6 yang lainnya, karena Nabi kan berpuasa cuma 9 tahun lamanya, dari tahun kedua sampai tahun ke-10 ya, cuma 9. Jadi 6 beliau i'tikaf gitu kan. Nah, 3 itu kemungkinan tidak melaksanakan i'tikaf. Nah, pelajarannya apa jemaah? Bahwa i'tikaf ini sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan oleh baginda Rasul ketika kita mampu melaksanakannya. Ya, kalaupun tidak seperti Nabi tadi, ya, tidak dipaksakan. Bahkan Nabi tahu bahwa ini mau Ramadan. Nabi enggak mengurungkan pemberangkatan. Ntar kita berangkat. Ini bulan Ramadan nih, ntar kita tunda aja habis Lebaran. Kayak kita lah ya. Kalau bikin proyek, bikin agenda, ntar aja habis Lebaran. Habis Lebaran kan panjang, Pak. Lewat Lebaran dikit, sebentar lagi Lebaran haji itu ya.
habis lebaran gitu ya. Nah, jadi tempat saya habis lebaran haji itu ya kawin nih. Jadi apa, ada pantun orang Betawi itu, ikan bawal diasinin. Ikan bawal diasinin. Apa? Lanjutannya apa itu? Bulan Syawal dikawinin. Jadi ikan bawal diasinin ya, bulan Syawal dikawinin habis lebaran. Jadi nunggunya habis lebaran. Nah, Rasulullah tidak menunggu habis lebaran, berangkat sehingga beliau tidak bisa beriktikaf. Karena itu iktikaf ini ya, berdiam diri di masjid ini sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ya. Dan jika kita mampu melaksanakannya, kita laksanakan. Dan dalam melaksanakan iktikaf ini berlakulah kaidah mala yudraku julluhu la yutraku kulluhu. Apa yang tidak bisa diambil semuanya, maka jangan tinggalkan semuanya. Kita nggak bisa 10 Pak, ya 5 lah. Nggak bisa 5, 3. Nggak bisa siang hari, ya, karena harus bekerja, banyak tanggung jawab yang harus kita tunaikan. Ya malamnya, ya, malamnya gitu kan, itu sangat boleh banget gitu ya. Nah, tinggal kemampuan kita. Nah, mengapa iktikaf? Pertama, iktikaf ini, beritikaf itu sendiri itu bernilai ibadah. Jadi ketika kita duduk di masjid dengan niat iktikaf, nggak ngapa-ngapain Pak, itu ibadah. Maka dia nanya, Ustaz, ana yang mau iktikaf, boleh nggak tidur di masjid? Boleh banget, ya. Dapat pahala, insya Allah dapat. Itu sama dengan orang yang sholat? Ya enggak. Masa orang tidur di masjid sama dengan yang sholat? Ya enggak, yang sholat dia dapat pahala gitu kan. Cuman ketika dia berada di masjid, ya, itu dapat pahala, iktikafnya sendiri. Yang berikutnya, ketika kita iktikaf bukan hanya dapat pahala jemaah, tapi memungkinkan kita ya, mendapatkan pahala yang lain dengan melaksanakan ibadah yang lain. Ya, jadi dengan berada di masjid itu ya, maka kita akan termotivasi untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain selain tidur. Ini beda kalau kita berada di rumah. Misalnya kita berada di masjid. Ketika kita berada di masjid, tidur, saya di hari apa ya? Tanggal 21 kalau nggak salah ya, berarti yang 2 hari yang lalu ya, itu pulang dari Villa Bogorinda ya, ngisi kajian ba'da tarawih ya, karena kultumnya setelah tarawih jadi agak lama itu ya, jadi pulang-pulang hampir jam 9, kemudian buka puasa rondong yang kedua gitu ya, di rumah. Nah, setelah agak santai dan sudah agak rada ngantuk ya, saya bawa anak-anak ke masjid ya, dan saya serius Pak ke masjidnya. Serius apa? Serius bawa kasur karena bawa anak-anak juga. Jadi saya niatkan begitu ke masjid, saya niatkan iktikaf dan saya awali dengan wudhu gitu ya, berwudhu, dan kemudian sengaja saya tidur ya, karena lelah, tak sempat sholat lagi, tidak sanggup baca Quran lagi, saya rebahan dan betul-betul saya sengaja tidur istirahat ya, dengan harapan fresh. Makanya saya bawa kasur, jadi nggak tergeletak seperti ini, jadi nggak terasa, dia betul-betul fresh, bawa bantal, betul-betul bisa tidur ya. Saya pasang alarm jam 2 dan alhamdulillah ya, sebelum alarm saya bunyi saya udah terbangun ya. Nah, apa hikmahnya berada di masjid? Karena berada di masjid Pak, begitu terbangun ternyata ada 3 orang ya, yang sholat, sudah ada jamaah yang lain. Ini termotivasi kita untuk sholat juga. Ini bukan karena ikut-ikutan kemudian tidak ikhlas, enggak ya, tapi ngelihat ada yang sholat maka segera berwudu. Begitu wajah kita dibasuh dengan air wudu, segar kembali gitu kan, dan bisa melaksanakan sholat beberapa rakaat ya, sambil menunggu waktu imsak sebelum sahur misalnya, kita bisa menambah tilawah Quran kita. Artinya apa? Ketika kita beriktikaf di masjid, alhamdulillah, pertama ini bernilai pahala, ada pahalanya. Yang kedua, memungkinkan kita untuk menambah pahala dengan ibadah-ibadah yang lain ya. Nah, ini hikmahnya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, ibadah apa saja yang bisa kita laksanakan ketika kita beriktikaf ya? Apakah duduk saja cukup? Tentu saja tidak. Jadi kalau kita lihat ketika berada di masjid ini, kita bisa melakukan ibadah yang sifatnya amal apa saja, yang penting ada nilai ibadahnya. Antara lain menambah ya sholat sunnah, ini bisa berapapun, menambah ibadah sholat sunnah. Walaupun kita sudah melaksanakan sholat sunnah berjamaah dengan yang lainnya, bahkan sudah ditutup dengan witir, itu tidak menghalangi kita. Boleh kita menambah sholat sunnah, boleh dengan sendiri-sendiri, boleh juga dengan berjamaah. Saya di musholla saya biasanya sesekali
sesekali berjamaah ada imamnya, sesekali juga dipersilakan sendiri. Kadang ya seperti beberapa Ramadan yang lalu ya, saya koordinir bapak-bapak, saya umumkan nanti malam jamaah kita bangun jam 2:30 ya, atau jam 2 sudah siap-siap. Kita sholat berjamaah dan saya atau ada ustadz yang hafiz yang jadi imam dan saya siap. Jadi betul-betul anak-anak yang itu kita bangunkan, kita laksanakan sholat berjamaah ya. Tapi tidak lama, sekedar membangunkan mereka, mengawali ya. Pernah waktu itu cuma 2 rakaat tapi bacaannya agak panjang. Begitu selesai 2 rakaat, saya bilang ke jemaah, oke, sekarang silakan sholatnya dilanjutkan sendiri-sendiri. Mau panjang, pendek, banyak terserah. Sehingga jemaah tidak merasa terbebani. Atau pernah juga bahkan sampai 8 rakaat lagi gitu kan. Jadi lihat kondisi. Misalnya kalau kita bangunnya lebih awal, mungkin sholatnya bisa lebih banyak. Tapi kalau mepet-mepet dengan waktu sahur, wah, menjadi tidak nyaman. Jadi ini ibadah pertama yang bisa kita lakukan ketika kita berada di masjid beriktikaf dengan melaksanakan sholat. Sholat apa? Sholat apa aja? Sholat tahajud, sholat hajat, sholat syukur wudu, sholat tasbih bagi yang menganggap sahih hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat sunat tasbih ya. Sholat asal jangan sholat zuhur saja ya, karena malam hari ya. Nah ini sholat-sholat ini bahkan para ulama mengatakan malam hari itu disebut dengan sholat sunnah mutlak. Apapun bisa, sholat sunnah apapun bisa kita lakukan ya. Sholat taubat ya. Sholat taubat atau yang disebut kalau Rasul sholat hajat ya. Kita kan nggak mungkin nggak punya hajat. Barang siapa yang memiliki keinginan apapun kata Rasulullah SAW ya, fasholli raka'ataini, sholatlah 2 rakaat, summa kemudian berdoa. Para ulama menyebut ini dengan sholat hajat. Boleh banget kita lakukan. Nah, berjamaah sendiri-sendiri beberapa rakaat bisa kita ya, sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua ya Alhamdulillah, ketika kita itikaf ya, selain sholat kita juga bisa ya, menambah bacaan Quran kita dengan membaca Al-Quran. Bisa bergantian dengan halaqah, bisa juga sendiri-sendiri, gitu kan? Bisa dengan sendiri-sendiri. Ini bisa kita lakukan, ya. Dan apalagi misalnya kita punya target sekali khatam sebulan dan selama 20 hari mungkin rada ketinggalan, gitu kan? Maka 10 akhir Ramadan sambil i'tikaf kita bisa sempurnakan tilawah kita sampai akhir. Mengulang atau tilawah Al-Quran atau mengulang-ulang hafalan kita, ini juga bisa menjadi agenda iktikaf kita selama berada di masjid. Nah, juga bisa ditambah dengan zikir-zikir. Aisyah radhiyallahu anha ya, bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya ya, menemukan nanti Lailatul Qadar, saya akan bahas tersendiri nanti sekilasnya, apa yang harus kita baca. Nah, para ulama mengatakan sabda Nabi ini, keterangan Nabi ini bisa menjadi zikir kita ketika kita iktikaf. Apa kata Rasul? Qul, katakanlah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau sendirian, kalau berjamaah fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Diperbanyak itu juga bagian dari zikir. Atau ditambah lagi misalnya subuhun quddus wa rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Itu juga ya, adalah zikir ma'tsur yang bisa kita baca ketika kita i'tikaf ya. Atau misalnya doa misalnya ya, yang kita hafal semua ya, membaca tasbih. Tahu tasbih Pak? Apa? Bunyinya apa? Subhanallah, 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 itu tasbih. Atau membaca tahmid. Tahmid apa? Hah? Alhamdulillah, itu tahmid namanya. Atau membaca takbir. Takbir apa? Allahu Akbar. Tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Nah, jadi sambil itikaf Pak, kita boleh tahlilan. Jadi tahlilan itu jangan nunggu ada orang mati. Enggak ya. Tahlil itu enggak mesti nunggu orang yang mati. Jaddidu imanakum bitahlil, kata Rasul. Perbarilah iman kalian dengan sering-sering membaca kalimat tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini disebut dengan kalimat tahlil. Tahlilan itu artinya memperbanyak ya, tahlil. Atau yang tadi takbir. Takbir itu kan Allahu Akbar. Makanya kalau Idul Adha atau Idul Fitri kita disunahkan takbiran. Takbiran itu artinya apa Pak? Membaca takbir ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
mestinya takbirannya itu. Cuman kadang kita suka tambahin dengan zikir-zikir yang lain. Maka ada tambahan misalnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu kan sebenarnya bacaan ketika kita sedang berada di Bukit Safa. Ya, kalau kita sa'i, Pak, begitu naik ke Bukit Safa, sebelum turun ke arah Bukit Marwah, nah kita membaca doa ini, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, seterusnya, gitu kan? Sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba. Ini adalah zikir ketika kita berada di Bukit Safa. Namun para ulama juga membolehkan zikir-zikir ini ya kita selingi dalam takbir-takbir kita ketika Idul Fitri. Tapi aslinya ya, takbirnya itu ya Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuman kesannya kalau baca itu terus ini kayaknya ustadznya enggak hafal, padahal enggak. Yang ma'sur ya, yang diriwayatkan ya takbiran namanya itu. Jadi adapun para ulama dulu ya memberikan selingan-selingan sama seperti ini, Pak. Kita sholat tarawih itu kan setelah 2 rakaat suka ada tambahan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kan ada kan? Aslinya dari Rasul kan enggak ada itu. Atau fadlan minallah wa ni'ma al khalifatul awal, enggak ada sebenarnya. Itu untuk selingan aja. Selingan nih sambil kita sholat joran atau minum air putih, duduk nunggu rakaat berikutnya gitu kan, daripada diam dan belum tentu pada zikir semua, maka diajak membaca salawat ya, diselingi. Dan dulu ulama juga supaya ketahuan ini rakaat berapa, maka sambil mereka memperkenalkan al khulafa ar-rasyidun. Jadi kalau di tempat saya masanya itu, jadi dua rakaat pertama ya, setelah itu baca apa? Al khalifatul awal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi imamnya nggak usah nanya ini udah rakaat berapa, dia ngitung 4 kali 2 udah 8 tuh. Jadi kalau sudah al khalifatu ar-rabi' ya, khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib, udah tinggal setelah itu witir. Nah, ini bagian dari cara para ulama dulu menyiasati ya, agar jamaahnya betah gitu ya. Nah, bagi kita yang sudah betah tanpa sholawat itu pun ya sah. Karena ini penting saya jelaskan, ada juga yang nanya, mak, ibu-ibu, Ustaz, boleh nggak sholat tarawih di rumah? Iya boleh banget. Tapi saya nggak hafal zikir-zikirnya itu. Yang mana? Yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya bilang itu nggak wajib. Ya, jangan sampai kita karena nggak hafal itu lalu kemudian kita nggak sholat tarawih. Ya, karena terlambat ke masjid atau tidak bisa ke masjid, tetap bisa kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Jadi memperbanyak sholat sunnah bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua membaca Al-Quran. Nah, ini baca Al-Quran ini jamaah, mumpung saya ingat ya, harus kita perhatikan jangan sampai mengganggu orang yang sedang sholat. Karena itu Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa membaca Al-Quran itu adalah ibadah yang boleh dilakukan terang-terangan, jahriyatan, dan boleh juga dilakukan secara sirriyatan, diam-diam, tergantung sikon. Kalau tidak akan mengganggu orang, misalnya orang baca rame-rame semua seperti Masjid Nabawi itu, semua orang baca terang-terangan, Pak. Tapi karena rame semua jadi nggak keganggu malah. Yang keganggu itu kalau dia sendiri yang baca, yang lain enggak, itu keganggu. Jadi aneh emangnya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kalau nunggu waktu sholat, apalagi Jumat, wah itu kan lama nunggu. Itu semua baca Quran dan bacanya kenceng, Pak. Tapi kita nggak terganggu karena sama-sama baca. Nah, yang repot itu kalau satu baca, yang lain sholat. Nah, yang sholat itu terganggu. Karena itu kata Imam An-Nawawi, baca Quran itu tergantung kondisi. Boleh tidak dijaharkan suaranya agar tidak mengganggu yang lain sedang sholat, atau terang-terangan jika tidak dianggap akan mengganggu. Zikir juga demikian. Zikir itu kalau akan mengganggu orang, maka jangan terang-terangan. Tadarruan wa khufya, diam-diam kata Allah SWT ya, dan tidak terang-terangan. Tapi kalau akan membimbing orang lain, tidak mengganggu, ya, mengajarin anak-anak, ya boleh dilakukan secara jama'iyan dan terang-terangan. Nah, ibadah yang tak kalah penting juga kita lakukan ketika i'tikaf ini jamaah adalah memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Apalagi kita berharap pada 10 akhir Ramadan itu ya ada Lailatul Qadar. Malam yang disebut oleh Allah dengan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Saya suka sampaikan kehadiran Lailatul Qadar ini jamaah fix ada setiap tahun. Jadi bukan sekali seumur hidup. Jadi Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah SWT setiap tahun dan terjadi di bulan Ramadan. Kemungkinan besar pada 10 akhir Ramadan. Dan Lailatul Qadar ini adalah hadiah
khusus oleh Allah SWT kepada kita umat Rasulullah SAW. Hadiah tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya, ya. Dan ini yang kemudian membuat umat Rasulullah ini jamaah, ya, bisa jadi melampaui kebaikan-kebaikan dan pahala umat-umat sebelum kita. Ya. Kita terus terang, kalau mau banyak-banyakan pahala, Pak, banyak-banyakan ibadah dengan nabi-nabi sebelum kita, wah repot. Usia kita pendek, ya kan? Usia nabi-nabi sebelumnya panjang. Ya, Nabi Nuh itu dalam surat Al-Ankabut dikatakan usianya itu alfasanatin illa khamsina ama, 1000 kurang 50, Pak. Berapa tuh? 950 tahun lamanya berdakwah. Aslinya umurnya bisa tembus 1000 tahun lebih, 1000 tahun. Lah kita berapa tahun? Ya, rata-rata berapa tahun usia umat Rasulullah? Ya, umur sebuah umat itu, Pak, mirip-mirip dengan umur nabinya. Umur umat Nabi Nuh itu mirip dengan umur Nabi Nuh. Umur umat Nabi Ibrahim semisal itu juga. Umur umat Rasulullah ya semisal umur nabinya. Umur nabi kita berapa beliau meninggal dunia? 63 tahun 4 hari. Ya, kata Sofia Rahman Al-Mubarakfuri, ya, nabi kita itu meninggal pada usia 63 tahun 4 hari. Itu pun hitungan Hijriah. Hitungan Masehi nggak nyampe. Ya, jadi 63 tahun itu adalah hitungan Qamariyah, Hijriyah, ya, Syawal, Ramadan, ya. Tapi kalau hitungan Masehi Desember, Januari itu nggak nyampe. Berbeda sekitar 2 tahun. Seperti kemerdekaan kita. Kemerdekaan kita hari ini kan kita ulang tahun kemerdekaan keberapa, Pak, tahun ini? Ada ingat tuh? Tahun ini kita ulang tahun kemerdekaan yang keberapa? 79, bukan 77. Sebab kita merdeka tanggal 9 bulan Ramadan tahun 1364. Nah sekarang Ramadan 1443 dikurangin 1443 dikurang dengan 1364 itu 79. Kalau ngitungnya Hijriah, ya. Tapi kalau ngitungnya Masehi ya 77 tahun tadi. 45 ke 2022, ya. Nah, kita merdeka tahun 45, sekarang tahun 2022, 77 tahun hitungan Masehi. Tapi kalau hitungan Qamariyah 79. Nah, Nabi itu 63 itu hitungan Qamariyah. Hitungan Masehi-nya nggak nyampe 63 tahun, 61 tahunan kira-kira usia Nabi. Jadi pendek, Pak. Dan begitulah umur kita hari ini. Amaru ummati baina 60 wa 70 sana, kata Rasul. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Ada yang lebih dari itu? Ada, tapi dikit. Yang banyak malah sebelum 60 udah meninggal. Makanya ini siapa aja yang sudah 60? Banyak, ya. Hati-hati, ya. Ya hati-hati, kita semua hati-hati semua, ya. Jadi usia kita itu pendek. Bayangin 63 tahun, 70 tahun. Kita pengen nandinginya 900 tahun tadi itu. Gimana caranya? Kalah kita. Tapi dengan Lailatul Qadar ini kita bisa melebihi mereka, Pak. Mengapa? Orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu sama dengan atau bahkan lebih baik daripada orang yang beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? Ya, sekitar 83 tahun. 10 kali aja, Pak, kita dapat Lailatul Qadar. Itu udah 830 tahun. Dikit lagi tuh. Saya di usia 47 tahun. Dan seingat saya udah puasa sejak SD. Kelas 1 SD itu saya udah puasa. 7 tahun saya puasa. Berarti sudah 40 tahun, Pak, saya puasa. Anggap saja nggak dapat Lailatul Qadar seluruhnya. 20 tahun aja dapat Lailatul Qadar separohnya gitu kan. Berarti 20 tahun dikali 83, 1600 lebih, hampir 1700. Udah kalah tuh Nabi Nuh gitu kan. Makanya Lailatul Qadar adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat Rasulullah, ya, yang tidak diberikan pada umat-umat sebelumnya, agar kita menjadi umat yang terbaik. Kuntum khair ummatin, ya, ukhrijat linnas, kata Allah, kalian kita ini adalah khair ummatin, umat yang terbaik, masuk surga lebih dulu, mendapatkan syafaat lebih dulu dari Rasulullah SAW. Lailatul Qadar ada setiap tahun pada bulan Ramadan. Nah, ini yang harus kita kejar, kita buru. Allah Subhanahu wa taala sengaja, ya, tidak menyebut detail malamnya supaya kita memanfaatkan malam-malam yang lain juga untuk ibadah. Walaupun ada hadis mengatakan
pada tanggal 27 Ramadan ya, malam-malam ganjil. Ini sekedar memberikan motivasi kepada kita agar kita memburunya. Apalagi hari ini bingung Pak kita. Nah, banyak ada yang jamaah bingung. Ustaz, sebenarnya yang malam ganjil itu yang mana sih? Versi Muhammadiyah atau versi pemerintah? Seperti hari ini ya. Kalau hari ini tanggal 23 itu kan. Itu kan versi pemerintah. Ya. Terus Muhammadiyah udah 24, udah lebih sehari. Berarti nanti malam ganjil itu bingung juga gitu kan. Ya. Makanya apalagi sekarang beredar WA, ya, hadis atau ungkapan para ulama. Ngitungnya itu bukan dari awal, tapi dari ujung. Ada yang udah dapat progres keterangannya. Jadi ngitungnya itu misalnya sekarang matinya Ramadan 29 hari. Ya, berarti malam ganjilnya itu Pak, malam ganjilnya itu bukan tanggal 21. Ya, tapi tanggal 20 itu udah malam ganjil. Ya, malam ke-20 Ramadan. Ya, sebab ngitungnya 10 akhir dari ujung. Ya, jadi 9 hari itu kan di ujung. Kalau 10 hari dari tanggal 20 tuh. Itu tanggal 20 itu adalah hari pertama ganjil di 10 akhir Ramadan. Bisa dipahami enggak Pak? Ya kan? Jadi kalau jumlah harinya 29, tapi kalau jumlah harinya 30, berarti malam ganjilnya dimulai dari tanggal 21, 23 sampai 29. Tapi kalau mati 29, ya, 29 itu genap itu, malam genap. Ganjilnya ya 28. Nah, jadi kan bingung lagi kita. Nah, supaya nggak bingung, maka kita kepung. Ya, kita anggap 10 terakhir Ramadan ini adalah hari-hari yang spesial di mana kita syadda mi'zarah. Jadi Nabi itu kalau masuk 10 Ramadan ini ya, 10 akhir Ramadan syadda mi'zarah. Ngencengin sarung, Pak. Artinya apa? Ini kiasan dalam arti serius, sungguh-sungguh, gitu kan? Lalu kemudian apa? Beliau juga ahya lailah. Nabi juga menghidupkan malamnya dengan memperbanyak ibadah, walaupun bukan berarti tidak tidur sama sekali, enggak. Kemudian yang ketiga, Nabi juga ayqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Tidak bangun sendirian, tapi membangunkan anaknya, membangunkan istrinya agar mereka juga bisa melaksanakan ibadah. Karena itu sebagai penutup tambahan hukumullah, i'tikaf ini sunnah muakkadah yang sangat ditekankan oleh bagian muslimin. Tapi bukan berarti kita harus atau boleh mengabaikan ibadah-ibadah yang lain, ya. Sebab ibadah wajib itu jangan dikalahkan dengan ibadah yang sunnah. Jangan sampai begini, ada yang masih diminta harus kerja oleh kantornya, tapi karena harus i'tikaf dia bolos. Nah, ini nggak benar. Nggak benar. Sebab bekerja mencari nafkah, menepati janji dan kesepakatan dengan kantornya itu wajib. Al-mu'minuna ala syurutihim. Ya, mukmin itu terikat dengan kesepakatan mereka. Jam kantor mengatakan jam 7:30 sampai jam 4 harus masuk. Jangan gara-gara i'tikaf masuk jam 10, ini zalim, ini nggak boleh. Sebab apapun i'tikaf itu adalah sunnah. Dan andai pun misalnya selain i'tikaf kita bisa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang jauh dan dipastikan mendatangkan manfaat lebih banyak, kita lakukan. Dan tidak masalah meninggalkan i'tikaf. Sebab Abu Hurairah itu pernah di suatu hari ketika beriktikaf di Masjid Nabawi, sedang duduk iktikaf zikir salat. Di pojokan masjid dilihat ada orang yang gelisah, galau. Kalau orang yang gelisah itu kan galau kelihatan, duduknya enggak tenang begini, mendesak. Maka disampaikan oleh Abu Hurairah, "Ya fulan, ada apa denganmu? Saya melihat engkau seperti orang yang sedang gelisah." Awalnya dia enggak mau jawab, tapi pada akhirnya dia terus terang. Dia mengatakan masalahnya. Dalam riwayat itu tidak disebutkan masalahnya apa, karena enggak penting. Itu akan membuka aib. Enggak disebutkan masalahnya apa. Tapi pada intinya kata Abu Hurairah, "Ayo kita keluar. Saya bantu Anda menyelesaikan masalahmu." Kaget laki-laki itu. "Ya Abu Hurairah, bukankah Anda sedang itikaf? Bukankah Anda sedang itikaf dan tidak bisa diganggu?" "Betul," kata Abu Hurairah, "tapi saya mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang ikut menyelesaikan urusan kesulitan seorang hamba, itu jauh lebih baik bagi dirinya ketimbang dia beriktikaf di masjidku." Bukan di Masjid Al-Hidayah, bukan di Masjid Nabawi, gitu ya. Jadi ini juga penting, ya, ikut menyelesaikan urusan orang banyak, gitu kan. Lalu kemudian kita membatalkan iktikaf kita untuk hal-hal yang urgen juga harus menjadi pertimbangan kita. Tapi kalaupun tidak, maka kita niatkan untuk beriktikaf di bulan ini sesuai dengan kemampuan kita. Bisa 10 hari, monggo. Tidak bisa siang harinya, kita bisa malam harinya. Sebab ketika kita berada di masjid, peluang beribadah jauh lebih besar daripada kita berada di rumah kita.
Baik, kita sisakan sedikit waktu sekitar 5-10 menit untuk tanya jawab jika diperlukan. Jika tidak ada kita cukupkan. Silakan sebelum diakhiri. Ada yang ditanyakan tentang iktikaf atau hal-hal yang berhubungan dengan 10 akhir Ramadan. Kita sudah menuju akhir Ramadan, silakan. Kalau tidak ada kita cukupkan. Tidak ada ya? Baik, jazakumullah khairan. Tidak ada pertanyaan, kita cukupkan kajian siang hari ini. Semoga bisa memberikan motivasi dan nambah wawasan kita bersama. Dan lebih dari itu kita berharap Allah SWT menerima amal ibadah kita, menerima saum kita, menerima sholat kita, dan lebih dari itu ya, memberikan kemampuan kepada kita agar bisa istiqamah sampai nanti akhir Ramadan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Kita cukupkan dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.